ditonton. Sebelumnya selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama kami sampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan segala kesehatan dan rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara webinar pembekalan catat episode yang ke-1 bersama dengan Taruna AAL. Nah, sebelum itu kami dari Panitia Kompli menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua narasumber yang telah meluangkan waktunya, tenaga, dan ilmunya hari ini kepada adik-adik selama 2 jam ke depan. Terima kasih Mas Rizky dan Mas Yusuf. Semoga nanti bisa memberikan yang terbaik untuk adik-adiknya. Oke, sebelum kita ke materi, izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan profil singkat dari kedua narasumber. Oke, narasumber yang pertama atas nama Rizky Adi Pradana, tempat tanggal lahir 27 September 99, sekarang tingkat 4, riwayat pendidikan SDS Hang Tuah 2, SMPN 2 Jonggol, teman 1 Jonggol. Kemudian fakta unik. Yang pertama tidak suka durian, suka kegiatan dan hal baru yang menantang, suka semua hal tentang olahraga. Family man, sungkanan. Oke. Kemudian prestasi eh, menekuni olahraga Muay Thai, kemudian ikut event-event antar camp, serta pernah mengikuti organisasi pers saat kuliah. Kemudian siklus atau perjalanannya. Lahir di Medan pada 27 September 99, anak pertama dari dua bersaudara, lulusan SDS Hang Tuah 2, kemudian SMPN 2 Jonggol, Kemang 1 Jonggol, sempat menempuh ya perkuliahan hingga semester 6 Ilmu Hukum Univ Pakuan, dan kemudian pernah mengikuti organisasi UKMPS. Oke, kepada yang paling berbahagia, Kak Rizky, silakan untuk menyapa adik-adiknya sore hari ini. Silakan. Oke adik-adik, selamat sore. Oke, selamat sore. Silakan mungkin Mas Adi bisa menunjukkan nih on cam-nya. Jadi biar adik-adik bisa melihat dengan jelas seperti apa Mas Rizky Adi. Silakan. Oke. Halo semuanya, selamat sore. Oke, selamat sore. Ada yang mau disampaikan kepada adik-adiknya, Mas, di pembukaan ini kira-kira? Eh, untuk di pembuka ini, semoga adik-adik atau teman-teman yang menyaksikan bisa mengambil nilai positif dan bekal untuk di kemudian hari, oke? Oke, baik. Next selanjutnya nih. Silakan untuk moto hidupnya. Silakan dibacakan dan kenapa memilih ini, Bang? Moto hidup ya. Ya, oke. Eh, jadi moto hidup saya ini eh, untuk memprediksikan masa depan itu kita harus menggunakan dengan usaha dan cara atau dari diri sendiri. Jadi kalau bukan dari diri sendiri, kita nggak akan tahu cara memprediksikan masa depan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Rizky. Next, kita ke narasumber yang kedua. Atas nama Yusuf Nur Utomo Raffi. Tempat tanggal lahir Kebumen 5 Desember. Taruna tingkat 4. Dengan pendidikan SMPN 1 Prembun, kemudian Seman 1 Kebumen. Next, fakta unik, suka melukis, senang berteman, baik muda dan tua, suka jualan, dulu bantu bapak angkringan, tidak suka lari, suka nge-gym. Siklusnya, tinggal di Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan orang tua, pedagang angkringan, cita-cita menjadi tentara, lulus SMA 2019, daftar Bintara AL gagal, kemudian membantu orang tua jualan sambil latihan, daftar daftar AAL 2020, alhamdulillah lolos. Oke, silakan kepada yang berbahagia, Kak Raffi. Silakan untuk menyapa adik-adiknya. Silakan kameranya.
Waduh, Bentar nggak? ini justru yang backgroundnya malah ganti ke wajah ya. Atau mungkin bisa di off cam aja nggak apa-apa mas wajahnya. Atau mungkin virtual backgroundnya nggak usah dipakai nggak apa-apa. Silakan Oh, iya. dihapus udah biasa aja. Coba. Aduh ini masih sama aja. Bentar ya Kak, mohon maaf. Silakan untuk menyapa adik-adiknya Mas Yusuf. Selamat sore untuk adik-adik sekalian. Oke, ada lagi Mas? Untuk dari kegiatan ini, untuk nanti dapat diambil yang baik-baik. Terus untuk adik-adik sekalian tetap semangat. Tidak usah berkecil hati, tidak usah minder atas apa background kalian. Oke, next kita ke ini, moto hidup. Silakan dibacakan dan kenapa memilih ini. Untuk moto hidup, berbuat berbuat baik apapun keadaannya, kelak akan mendapat kebaikan juga. Jadi di sini kita sebagai manusia harus tetap berbuat baik kepada siapapun. Walaupun kita mendapat keburukan atau kejahatan dari orang lain, kita tetap berbuat baik. Karena suatu saat kelak nanti kita akan dapat balasan dari kebaikan kita tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky dan Mas Yusuf atas sapaannya kepada adik-adik. Dan selanjutnya kita beralih ke sesi ini ya, foto bersama. Oke, jadi silakan buat adik-adik kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan dinyalakan kameranya, ya kan? Ya, silakan dinyalakan kameranya, ya kan? Biasanya kan Kak Pradika kan di akhir ya, kalau kan di awal, ya. Yang awalnya biar, oke. Ini ada gaya atau bagaimana Mas? Biasanya kalau di AL, apakah ada gaya bagaimana, komando atau apa biasanya gitu Mas? Paling kayak gini aja sih, Mas. Oke, gaya komando ya Mas, kayak gini ya. Oke, Ya, tangan mengepal ya. Oke, silakan. Satu, dua, tiga. Yuk, yang semangat. Oke, next selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, set selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, ya untuk sesi foto bersama telah selesai dan selanjutnya silakan kepada Mas Yusuf untuk setting materinya. sudah Kak. Oke, sudah. Silakan bisa dimulai Mas Rizky dan Mas Yusuf untuk saling berkolaborasi memaparkan terkait dengan PPT-nya. Oke, silakan bisa dimulai Mas. Boleh siapa terlebih dahulu saling menambahkan atau gimana? Silakan. Oke. Untuk Akademi TNI sendiri,
Akademi TNI ini adalah lembaga pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mencetak perwira TNI yang profesional dan berkualitas. Akademi TNI terdiri dari 3 matra, yaitu yang pertama ada Akademi Militer atau Angkatan Darat, lalu yang kedua ada Angkatan Laut, yang ketiga ada AU atau eh, Angkatan Udara. Lalu untuk sejarah Akademi TNI ini dimulai pada tahun 1945. Seiring dengan berdirinya Tentara Nasional Indonesia, peran utama Akademi TNI adalah mempersiapkan perwira yang siap memimpin dan menjalankan tugas pertahanan dan keamanan negaranya. Jadi dulu pada mengikuti buntutnya dari kejadian perang atau penjajahan di tahun 1945, pemerintah eh, sepakat untuk mendirikan suatu akademi yang bersifat integrasi atau kebersamaan, yaitu dengan menempatkan 3 matra, yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lalu untuk perbedaan antara Akademi TNI sendiri antara darat, laut, dan udara, untuk Akademi Militer ini berfokus pada pembinaan taruna yang akan menjadi perwira di Angkatan Darat. Lalu untuk Akademi Angkatan Laut mendidik calon perwira yang akan bertugas di Angkatan Laut dengan penekanan pada operasi maritim. Saya akan menjelaskan sendiri tentang Akademi Angkatan Laut. Akademi Angkatan Laut ini merupakan suatu organisasi di bawah Akademi TNI yang dipimpin oleh seorang gubernur, yaitu Gubernur Akademi Angkatan Laut. Lalu untuk Akademi Angkatan Udara sendiri itu mencetak perwira untuk Angkatan Udara yang mengkhususkan pada operasi udara dari pertahanan ruang angkasa. Kemudian untuk Mungkin selanjutnya dari pentingnya rekrutmen calon taruna-taruni yang berkualitas. Untuk rekrutmen calon taruna atau taruna yang berkualitas sangat penting untuk memastikan TNI memiliki perwira yang mampu menghadapi tantangan pertahanan dan keamanan yang semakin kompleks. Jadi di sini untuk calon taruna memang melewati beberapa seleksi yang dikhususkan untuk nantinya di masa yang akan datang menjadi pemimpin di jajaran TNI. Kemudian taruna atau taruni yang berkualitas akan memiliki dasar-dasar kepemimpinan, kemampuan fisik yang prima, kecerdasan akademik, serta integritas moral yang tinggi. Kemudian untuk dari tahapan-tahapan seleksi calon taruna Akademi TNI. Untuk pertama ada tahap seleksi administrasi, yaitu verifikasi berkas dan dokumen. Untuk verifikasi berkas di sini nanti akan diambil beberapa berkas-berkas seperti KTP, KK, terus nilai-nilai sekolah, ujian, dan sebagainya yang harus dilegalisir dan keasliannya. Kemudian untuk selanjutnya ada tes kesehatan. Untuk tes kesehatan sendiri ada pemeriksaan yang bersifat umum maupun yang bersifat spesifik seperti pemeriksaan organ dalam dan lain sebagainya. Kemudian untuk jasmani, di sini jasmani untuk calon perwira diharuskan mempunyai kondisi jasmani yang sehat. Kondisi jasmani yang sehat diukur dari kesamatnaan jasmani yang meliputi lari 12 menit, push up, sit up, pull up, maupun shuttle run. Dan kemudian ada tambahan renang. Kemudian untuk selanjutnya ada psikologi. Untuk tes psikologi mengukur stabilitas emosi, kepribadian, dan kecerdasan. Di sini kondisi psikologi calon perwira harus memiliki psikologi yang prima. Kemudian tidak ada di sini bibit-bibit seperti komunis, PKI, ataupun yang lainnya. Untuk di Angkatan Laut sendiri, dari tes seleksinya Catar itu, untuk nilai tertinggi itu dari psikologinya dibandingkan dari tes yang lain. Untuk bobot psikologi itu 70% dan 30% itu dari jasmani dan ulangi dari samapta dan kesehatan.
Kemudian selanjutnya ada akademik. Di sini untuk tes akademik itu meliputi ujian tertulis, yaitu dari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun pengetahuan umum. Dan kemudian ada tambahan mengenai pengetahuan kewarganegaraan. Kemudian untuk tes selanjutnya yaitu ada tes wawancara. Wawancara ini untuk penilaian sikap, motivasi, dan kesiapan mental dari calon taruna atau calon perwira yang akan datang. Kemudian untuk kriteria penilaian dan bobot, untuk setiap tahap seleksi memiliki kriteria penilaian tersendiri dengan bobot yang berbeda-beda. Penilaian keseluruhan didasarkan pada hasil kumulatif dari semua tahapan seleksi. Untuk dari tes kesehatan sendiri itu memenuhi dan tidak memenuhi. Jadi untuk rekan-rekan yang merasa ada kekurangan di gigi atau di varises, kemudian yang lainnya masih ada waktu, masih ada usaha untuk bisa memperbaiki kesehatan tersebut agar memenuhi syarat. Kemudian untuk seperti tes Samapta itu ada namanya passing grade. Untuk seperti lari 12 menit itu minimal 2.400. Kemudian untuk pull up 8, push up 25, sit up 30. Kemudian untuk shuttle run sekitar 20 detik. Kemudian untuk renang itu merupakan tes tidak di waktu. Jadi yang penting bisa sampai dengan 25 meter. Kemudian untuk apabila nanti mendaftar untuk tes samaptanya, jangan kalian berpatokan pada passing grade. Karena apa? Karena nanti di catar-catar yang lainnya, itu mereka juga usaha supaya nilai mereka aman. Nilai mereka aman yaitu dengan nilai yang tinggi. Untuk dari saya, 12 menit 3.800, kemudian untuk baterai B nilai 100 semua itu sudah masuk ke ranking atas. Kemudian untuk persyaratan umum dan khusus untuk calon taruna atau taruni harus memenuhi persyaratan umum seperti yang pertama jelas kita sebagai warga negara Indonesia sehat jasmani dan rohani serta memiliki nilai akademik yang memenuhi standar. Untuk persyaratan khusus bisa berbeda tergantung pada masing-masing matra seperti tinggi badan minimal dan batas usia. Kemudian untuk latihan fisik keselamatan jasmani, lari 12 menit, pull up, push up. Untuk lari 12 menit, untuk saya sendiri lari bisa dua, yaitu lari ketahanan, yaitu yang biasanya kita lari memakai waktu, kemudian tes mengambil nilai. Kita berpatokan pada 12 menit itu tersebut. Kemudian untuk pull up untuk latihannya bisa menggantung terlebih dahulu, kemudian bertahap sampai nanti bisa mendapatkan target. Kemudian untuk push up juga untuk saya sendiri metodenya dari untuk saya sendiri kan Islam, untuk setelah melaksanakan ibadah sholat saya melaksanakan push up minimal 10 kali. Jadi satu hari minimal mendapat 50. Kemudian untuk sit up untuk saya sendiri sama seperti push up. Saya melaksanakan push up dan sit up setelah melaksanakan ibadah. Kemudian untuk shuttle run itu dapat ditingkatkan melalui latihan seperti latihan interval, sprint, dan lainnya. Untuk renang memperhatikan gerakan tangan maupun kaki. Untuk ini rencana latihan harian atau mingguan. Untuk rencana latihan harus mencakup latihan kardio, kekuatan, dan
fleksibilitas. Contoh jadwal latihan Senin. Senin lari dan latihan kekuatan, push up, sit up. Kemudian untuk hari Selasa latihan interval dan pull up. Untuk Rabu lari jarak jauh atau stretching. Kemudian untuk Kamis latihan shuttle run dan kekuatan. Jumat latihan kombinasi dan stretching. Sabtu simulasi tes kesamaptaan. Minggu istirahat atau latihan ringan. Jadi dalam kita melaksanakan latihan, kita tidak boleh press terus kemampuan kita karena kita tetap butuh istirahat untuk membalikan kekuatan yang terperas tadi. Kemudian untuk setiap hari Sabtu simulasi tes kesamaptaan. Jadi kita melaksanakan latihan seperti layaknya kita sewaktu seleksi, sewaktu kita mendaftar. Jadi kita melaksanakan lari 12 menit, kita hitung berapa, dapat berapa, kemudian kita kasih waktu istirahat beberapa menit, lanjut kita melaksanakan pull up. Pull up itu dapat berapa, setelah itu baru kita melaksanakan push up. Setelah push up, melaksanakan sit up, untuk terakhir melaksanakan shuttle run. Untuk renang sendiri itu biasanya setelah kita melaksanakan seluruh dari tahap samapta tadi. Untuk waktu latihan, renang bisa fleksibel. Kemudian untuk hari Minggu melaksanakan istirahat atau latihan ringan seperti jogging jarak pendek. Yang penting kita melaksanakan gerak. Kemudian baterai B ataupun yang lainnya. Untuk saran dari saya untuk mendaftar itu kondisi otot ini jangan terlalu jadi. Jangan kalaupun nge-gym itu cuma untuk menjaga kebugaran. Jangan sampai kita seperti atlet-atlet binaraga ataupun yang lainnya. Kemudian untuk tips meningkatkan kekuatan, ketahanan, dan fleksibilitas. Untuk melakukan latihan beban untuk meningkatkan kekuatan otot. Seperti yang saya bilang tadi, bisa diselingin dengan kita melaksanakan gym. Tapi tidak terfokus kita membentuk otot. Seperti layaknya orang-orang di tempat-tempat gym. Kita hanya supaya kita menjaga dari kekuatan otot kita. Kemudian untuk lari interval, meningkatkan ketahanan maupun kecepatan kita dalam kemampuan berlari. Jadi untuk interval itu kita supaya jantung dan paru-paru kita terbiasa mengalami latihan berat. Kemudian untuk peregangan rutin meningkatkan fleksibilitas dan mencegah cedera. Selain kita dari kekuatan otot tadi, kita juga harus fleksibilitas supaya tidak mengalami cedera. Contohnya sebelum kita melaksanakan latihan, kita melaksanakan peregangan yang benar-benar. Jadi tidak asal-asalan melaksanakan peregangan, nanti malah ujungnya kita mendapat cedera. Kemudian untuk pentingnya nutrisi dan pola makan sehat. Pola makan yang seimbang dengan asupan protein, karbohidrat, lemak sehat, serta vitamin dan mineral sangat penting untuk mendukung latihan fisik. Pastikan untuk mengkonsumsi cukup air dan menghindari makanan yang tidak sehat. Nah, untuk ini biasanya saya mengonsumsi air. Air itu jangan kita mengonsumsi air dingin. Apalagi kita mengonsumsi minuman-minuman bersoda. Itu akan mempengaruhi kondisi badan kita. Kemudian hindari makanan-makanan yang tidak sehat. Makanan-makanan yang tidak sehat itu kayak makanan-makanan berlemak, gorengan ataupun yang lainnya. Boleh tapi jangan terlalu berlebih. Dan setelah ini bisa dijelaskan oleh rekan saya Mantutar Supply Rizky Adi. Oke, untuk mata pelajaran yang diuji. Mata pelajaran yang diuji ini eh, contohnya seperti matematika, bahasa Indonesia, lalu bahasa Inggris. Untuk matematika sendiri itu yang wajib pelajari itu yang seperti dasar-dasarnya ya. Contohnya seperti aljabar, geometri, lalu ada aritmatika juga. Untuk bahasa Indonesia
Ya itu kan juga bahasa sehari-hari ya. Maksudnya dalam sehari-hari juga kita belajar kan dalam berbahasa Indonesia. Jadi contohnya seperti tata bahasa kita, ejaannya yang benar seperti apa, lalu pemahaman bacaannya. Karena nanti kita saat jadi taruna ini eh, diwajibkan untuk bisa speaking, speaking untuk lingkup kita sendiri atau di masyarakat tentunya. Lalu untuk bahasa Inggris contohnya itu seperti grammar, vocabulary, and comprehension. Untuk bahasa Inggris sendiri ini eh, sebenarnya ketika kalau kamu pasif berbahasa Inggris itu nggak jadi masalah sebenarnya karena nanti kamu saat di akademi itu akan belajar lagi eh, bagaimana untuk mempelajari bahasa Inggris mulai dari dasarnya segala macam karena nanti untuk di akademi angkatan laut sendiri itu nanti ada pendalaman tentang berbahasa asing. Lalu juga ada pengetahuan umum atau wawasan kebangsaan. Itu kalau seperti yang kita pelajari di sekolah itu seperti PKN ya. Itu contohnya seperti sejarah, lalu geografi, dan isu-isu terkini yang sedang terjadi di negara sendiri. Lalu untuk selanjutnya, untuk mempelajari itu kita belajar dari mana sih? Itu bisa dari buku pelajaran sekolah, lalu ada soal-soal latihan dari tahun-tahun sebelumnya mungkin yang kalian punya kakak kelas dari tahun-tahun sebelumnya sudah masuk ke kedinasan atau ke instansi tertentu, kalian bisa mintain materi-materi yang sebelumnya yang pernah diujikan. Lalu dari situs web, pendidikan, dan aplikasi belajar online. Itu untuk di zaman sekarang ini kan pasti tentunya banyak ya aplikasi belajar online. Jadi kita nggak perlu bingung lagi kita mau belajar dari mana sih Kak. Kita kita nggak dapat informasi atau segala macam bocoran soal untuk melaksanakan tes dan takut karena di zaman seperti ini pasti sudah banyak situs-situs web pendidikan ataupun aplikasi-aplikasi belajar online. Kemudian eh, teknik belajar efektif dan manajemen waktu itu bisa dengan cara membuat jadwal belajar yang teratur dan konsisten atau patuhi jadwal tersebut. Yang penting disiplin. Jadi saat kamu sudah membuat jadwal belajar, kamu sudah apa membuat target tertentu, kalau kamu nggak disiplin atau mematuhi jadwal yang telah kamu buat itu sama aja percuma. Karena ketika kamu cuma apa berangan-angan untuk oh nanti aku mau belajar ini nih, tapi kamu nggak disiplin waktu, nggak disiplin tentang jadwalnya, kamu nggak akan ada kemajuan. Lalu yang kedua, gunakan teknik seperti mind mapping dan flashcard untuk memudahkan ingat materi. Lalu yang ketiga, lakukan latihan soal secara rutin untuk mengukur kemajuan. Jadi apa yang telah kamu pelajari itu nanti kamu rutin untuk mengulangnya kembali. Kamu ukur sampai mana sih kemajuanmu, untuk sampai mana sih perkembangan dari dirimu sendiri. Itu kamu latihkan terus. Jadi tidak hanya sekedar membaca atau eh, menghafal. Lalu untuk yang berikutnya, contoh soal dan pembahasan. Nah, contoh soal dan pembahasan ini yang tadi saya katakan, ketika kamu dapat bocoran soal atau kamu dapat dari temanmu contoh-contoh soal dan pembahasannya yang telah diujikan di tes tahun lalu misalnya, itu nanti kamu pelajari lagi. Jadi eh, karena dari setiap mata pelajaran yang ada seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu nantinya soalnya nggak akan jauh beda. Itu hanya dasar-dasar saja karena ya paling hanya diubah persoalan saja. Cuma untuk dasar dalam pengajaannya pasti akan sama saja. Lalu next, persiapan psikologi dan wawancara, tes psikologi. Jenis-jenis tes psikologi yang dihadapi seperti tes kepribadian, tes kecerdasan, tes kemampuan analitis dan logika. Jadi nanti saat tes psikologi ini, contohnya nanti kamu akan diberikan beberapa buku persoalan. Itu buku persoalan ini soalnya berbeda-beda. Jadi tentang kepribadianmu sendiri, kecerdasanmu dalam mengolah
mengolah soal tersebut untuk menemukan jawabannya, lalu analitis dan logika. Ini sudah pasti akan banyak didikan tentang analisis dan logika karena dalam pengerjaan soal ini kamu akan menggunakan logikamu, menggunakan logika dan analitis karena eh, dalam pengerjaan soal tes psikologi ini mencakup seluruh kepribadianmu. Maka dari itu hasil yang dikeluarkan dari tes psikologi ini menggambarkan kepribadianmu sendiri. Lalu selanjutnya cara mempersiapkan diri secara mental dan emosional. Yang pertama, latihan soal psikotes secara rutin. Lalu yang kedua, mengikuti simulasi tes psikologi. Tiga, melakukan teknik relaksasi dan meditasi untuk mengurangi stres. Saya akan memberikan pengalaman saya sendiri. Jadi saya dulu waktu mau mendaftar saat ingin belajar tes psikologi, saya sebelumnya ini saya saya jadi ikut bimbingan seperti itu, bimbingan eh, mengajari saya untuk mengerjakan tes psikologi seperti apa sih. Meskipun tes psikologi ini kembali lagi dari diri kita sendiri, tapi kita juga harus tahu sampai mana sih kemampuan kita, sampai mana sih pemahaman kita tentang dalam pelaksanaan pengerjaan tes psikologi ini. Itu saya rutin untuk melaksanakan bimbingan psikologi. Jadi nanti seperti tes, seperti saat tes nanti kita akan dikasihkan soal, beberapa soal yang harus kita kerjakan. Nanti hasil dari pengerjaan soal itu kita lakukan konseling dengan yang bersangkutan, dengan yang mengadakan bimbingan tersebut. Nanti akan dinilai kita kurangnya ada di mana, apa yang harus kita perbaiki, sehingga itu menjadikan acuan kita dalam nanti saat pelaksanaan tes. Oh, kira-kira saya kurangnya di sini nih. Kemarin saya kasih tahu seperti ini cara mengantisipasinya, sehingga jadi kamu eh, nggak akan bingung, kamu nggak akan kebingungan dalam pengerjaan soal saat tes nanti. Lalu next, latihan soal psikotes, contoh soal psikotes dan pembahasan. Lalu yang kedua, sumber belajar online dan aplikasi psikotes. Next, tips menghadapi wawancara. Yang pertama, sikap cara berbicara dan penampilan. Kedua, bersikap tenang dan percaya diri. Lalu yang ketiga, berbicara dengan jelas dan lugas. Lalu yang keempat, berpenampilan rapi dan sopan. Nah, empat hal ini itu nanti akan benar-benar terjadi. Jadi saat kamu tes wawancara, yang pertama itu yang harus kamu tunjukkan dari dirimu sendiri itu adalah penampilan. Karena nanti eh, yang ngetes itu akan melihat dari penampilanmu sendiri. Oh, ini orangnya rapi nih. Oh, ini orangnya seperti ini, disiplin. Lalu yang kedua itu sikap. Sikapmu, cara bicaramu itu harus diperhatikan. Karena saat tadi kamu ditanya tentang segala macam persoalan saat wawancara, itu kamu harus menjawabnya dengan tegas. Tegas, tugas, dan tak terbata-bata. Karena nanti yang ngetes itu akan punya penilaian sendiri. Oh, anak ini kira-kira belum siap nih untuk ditanya. Anak ini cara menjawabnya seperti ini. Sehingga ada penilaian sendiri dalam tes tersebut. Lalu next, pertanyaan umum yang sering diajukan seperti motivasi bergabung dengan TNI, pengalaman organisasi atau kepemimpinan, ketiga kelebihan dan kekurangan diri. Nah, nanti saat ditanyakan tentang pertanyaan umum tersebut, kamu jawab aja, jawab sesuai apa yang kamu alamin, apa yang kamu pernah emban. Misalnya pengalaman dalam organisasi apa aja tentunya. Lalu kelebihan dan kekurangan dirimu kamu jelaskan di situ sebagai nilai tambahan. Next, jadi menjawab pertanyaan dengan percaya diri. Berikan jawaban yang jujur dan relevan. Nah, itu. Lalu yang kedua, gunakan bahasa tubuh yang positif. Yang ketiga, latihan wawancara dengan teman atau keluarga. Nah, untuk hal yang ketiga ini bisa kamu lakukan di rumah. Jadi, kalau kamu punya adik atau ayah misalnya, kamu bisa untuk latihan wawancara nih, latihan berbicara ketika
apa sebelum kamu melaksanakan tes nantinya, jadi kamu bisa punya gambaran nih. Oh, nanti saya ketika ditanya nih seperti ini nih. Jadi kamu punya gambaran. Lalu next, administrasi, dokumen-dokumen yang perlu disiapkan. Untuk administrasi sendiri, untuk dokumen-dokumen yang disiapkan itu seperti fotokopi KTP dan KK, ijazah dan transkrip nilai, lalu ada surat keterangan kesehatan, yang keempat, surat rekomendasi jika diperlukan, opsional. Lalu next, lalu tips mengelola dan menyusun berkas administrasi dengan rapi. Yang pertama, susun berkas dalam folder yang terorganisir. Lalu yang kedua, pastikan semua dokumen sudah dilegalisir jika diperlukan. Lalu yang ketiga, buat salinan cadangan dari setiap dokumen. Nah, biasanya ini ya, dari pengalaman saya, untuk hal yang ketiga ini seperti buat salinan cadangan, itu memang diperlukan. Jadi kamu nanti saat membuat eh, fotokopiannya atau kopiannya, itu kamu harus punya berkas-berkas lebih atau cadangan ya. Karena nanti kita nggak tahu sewaktu-waktu berkas kita ini dibutuhkannya berapa. Entah mungkin dari penguji atau panitia membutuhkan berkas tambahan. Nah, itu kita harus siap. Kita selalu bawa di tas kita terus. Karena nanti ketika dibutuhkan saat itu, terus kamu nggak mempersiapkannya, itu akan menjadi kendala kamu saat pelaksanaan tes nanti. Next, tes kesehatan. Mungkin tes kesehatan bisa dilanjutkan oleh Matutar Marinir Yusuf. Untuk tes kesehatan sendiri, pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan, yaitu pemeriksaan fisik umum, tes darah dan urin, pemeriksaan mata dan gigi, tes pendengaran dan paru-paru. Untuk tes pemeriksaan fisik umum itu mencakup yang terlihat. Jadi seperti contohnya varises, kemudian kondisi susunan tulang kita, kayak ada yang kelainan atau patah tulang atau yang lainnya. Kemudian untuk tes darah dan urin itu tes organ dalam, itu nanti mencakup tes laboratorium. Jadi nanti akan diperiksa darah dan urin kita apakah mengandung seperti narkoba atau HIV ataupun yang lainnya. Kemudian pemeriksaan mata dan gigi. Untuk pemeriksaan mata dan gigi, untuk gigi sendiri itu kalau gigi hilang itu masih bisa, tapi hanya satu yang penting kita tetap memenuhi persyaratan, yaitu tidak sampai dengan stekes 3. Untuk gigi hilang itu masih masuk di stekes 2. Kemudian untuk gigi-gigi yang berlubang ditambal. Kemudian kalau ada empaksi, empaksi itu udah masuk ke stekes 3. Jadi kalau ada gejala-gejala empaksi mending dicabut. Kemudian untuk tes pendengaran dan paru-paru. Kemudian untuk selanjutnya tes persiapan kesehatan sebelum tes. Pola hidup sehat, tidur cukup, makan bergizi, dan olahraga. Hindari merokok dan konsumsi alkohol. Lakukan pemeriksaan kesehatan awal untuk mengetahui kondisi tubuh. Nah, yang pertama kita lakukan itu kita melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Kita bisa atau bisa disebut check up. Kita check up dulu ke tempat-tempat kesehatan. Nanti kita dapat data dari tes kesehatan kita, apa yang sekiranya kurang, apa yang sekiranya perlu diperbaiki, kita perbaiki. Kemudian untuk hindari merokok dan konsumsi alkohol karena itu nanti berpengaruh pada tes laboratori, yaitu tes urin dan darah. Kemudian tetap jaga pola hidup sehat, tidur cukup, karena kalau begadang itu berpengaruh pada tensi, nanti kena di tensi. Kemudian untuk makanan bergizi dan olahraga. Dan selanjutnya ada cerita sukses dari taruna-taruni yang sudah lulus seleksi. Untuk saya sendiri
berbagi pengalaman. Saya lulus tahun 2019. Memang saya dari dulu cita-cita menjadi tentara. Dan bisa dibilang kondisi keluarga saya ya bisa dibilang pas-pasan lah. Orang tua saya kerjanya pedagang angkringan. Angkringan tuh kayak jual kopi sama gorengan malam hari. Jadi buka pukul 5 sore, tutup nanti sekitar pukul 2 kalau enggak sampai subuh. Dan cita-cita saya memang dari dulu jadi tentara. Saya lulus tidak ada keinginan untuk melaksanakan kuliah atau apa karena saya mikir ke orang tua. Orang tua masih kurang nanti biaya kuliahnya dari mana. Saya jadi mempunyai tekad buat menjadi tentara. Dan setelah lulus saya mencoba di Bintara Angkatan Laut. Waktu itu saya tes di Cilacap, saya tes seluruhnya. Sebelum melaksanakan tes Bintara ini saya juga melaksanakan persiapan, tapi persiapannya itu menurut saya masih kurang. Saya hanya persiapan 1 sampai 2 bulan. Itu saya hanya mendapat Samarta itu di atas passing grade dikit. Sama tes kesehatan seluruhnya lolos. Jadi waktu tes pertama ini saya kan nggak ada dana atau apa buat laksanain check up. Saya di tes Bintara ini udah saya tes Bintara sekalian ngukur kesehatan saya gimana. Jadi alhamdulillah waktu tes Bintara itu kesehatan normal semua. Kemudian setelah saya melaksanakan tes seluruhnya, saya gagal di ranking ya karena saya kurang persiapan dan rekan-rekan lain yang mendaftar tuh persiapannya lebih lebih matang lah dari saya. Nah, di sini saya jadiin pelajaran pengalaman apa yang kurang saya perbaiki, saya tingkatkan. Kalau saya gagal, berarti usaha orang lain itu lebih besar dari usaha kita. Berarti yang kita tingkatin itu usaha dengan doa kita. Kemudian setelah saya gagal di Pintar itu, saya nggak ada daftar kuliah, daftar apa, nggak ada. Saya bantu orang tua itu sampai kurang lebih hampir 1 tahun. Saya bantu orang tua jualan angkringan itu sambil saya di rumah belajar psikotes sendiri, sambil lari sore jogging sebelum buka angkringan. Dan waktu itu kebetulan ada COVID. Jadi pendaftaran Taruna itu diundur. Dan pendaftaran Bintara itu belum dibuka. Jadi saya coba daftar angkatan AAL itu saya daftarnya di Jogja. Waktu itu rekan-rekan saya yang lain juga ada yang daftar. Untuk waktu pendaftaran di Jogja sendiri, saya saya hanya modal tabungan saya sekitar 2 juta. 2 juta itu buat saya mondar-mandir, buat saya fotokopi yang lainnya. Nah, waktu di Jogja itu saya nggak ada uang buat kos lah. Saya saya bela-belain saya tidur di musola. Nggak apa-apa, namanya perjuangan, nggak usah malu, nggak usah apa. Dan saya pun nggak minder sama teman-teman lain yang kondisinya di atas saya. Saya tetap berusaha, tetap bertekad, punya keinginan, punya doa, punya keinginan untuk banggain orang tua. Dan usaha ini ya buat saya sendiri. Saya lakuin lah hal tersebut, saya usaha sambil berdoa. Karena dulu saya pikirnya kalau saya udah lulus sampai pusat udah pasti saya masuk Bintara. Jadi pokoknya tetap semangat. Jadi walaupun kondisi latar belakang kita di bawah, kita nggak usah minder sama yang lain. Kemudian itu berlangsung sampai pusat, sampai alhamdulillah terima jadi Taruna. Jadi untuk rekan-rekan sekalian,
Nggak usah kalian ada rasa minder, rasa apa. Yang penting kalian tingkatin usaha, tingkatin doa. Kemudian setelah ini bisa ditambahkan dari rekan saya mau Tar supaya Rizky. Oke, untuk pengalaman mendaftar saya sendiri, jadi saya ini lulus SMA ini tahun 2017. Jadi saya hitungannya ini masuk di Taruna ini di umur terakhir. Jadi dulu saat awal mendaftar di 2017, saya daftar pertama itu Taruna, Taruna AL. Lalu itu saya langsung tes. Itu saya pertama tes itu gagalnya di kesehatan satu. Kesehatan satu ini di tahap awal itu setelah validasi administrasi tentunya. Lalu setelah saya gagal pada waktu itu, saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah karena saya mikir kalau misalnya saya hanya menunggu untuk pendaftaran selanjutnya, mungkin saya apa ya sungkan sama kedua orang tua saya. Saya nanti kerjanya cuma di rumah, nggak ngapa-ngapain kan. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk kuliah sendiri, untuk ikut tes mandiri di salah satu perkuliahan swasta di Bogor. Lalu saya ngambil jurusan hukum karena memang dasarnya keluarga saya itu basicnya eh, semuanya sarjana hukum. Jadi saya nggak punya gambaran lain selain ngambil jurusan hukum. Akhirnya saya kuliah, menjalani kuliah hingga semester 6. Semester 6 saya memutuskan untuk eh, mengambil cuti kuliah. Saya memutuskan untuk mendaftar kembali eh, Taruna AL. Tapi di tahun itu juga lagi masa-masa COVID sehingga untuk akses untuk pendaftaran sedikit berbeda pada kali itu. Eh, Akhirnya saya memutuskan untuk selagi saya bisa daftar lebih dari satu meskipun mungkin itu apa ya akan sulit membagi waktunya. Jadi saya waktu itu mencoba mendaftar tiga instansi. Yang pertama ini eh, AAL sendiri, yang kedua Akmil, lalu yang ketiga ini Poltekim. Saya mendaftar ketiganya. Cuma yang waktu itu yang saya jalani itu hanya tes Poltekim dan AAL. Lalu karena saat itu jadwal pengumuman kelulusannya itu berbeda. Jadi pengumuman kelulusan yang duluan ini AAL. Akhirnya ketika saya tahu saya di AAL ini lulus, saya nyatakan lulus untuk lanjut ke pusat ke tahap selanjutnya. Akhirnya yang Poltekim ini tidak saya lanjutkan meskipun di Poltekim ini saya keterangan juga lulus. Akhirnya saya tinggalkan mau tidak mau karena saya sudah terlanjur untuk mengambil jalan eh, yang TNI AL. Lalu setelah itu, setelah saya lanjutkan ke pusat, awalnya orang tua saya saat saya tes Akademi Angkatan Laut lagi, tes Taruna lagi itu sebenarnya awalnya tidak merestui, tidak menyarankan karena sudah umur terakhir kan, saya juga sudah sampai semester 6, sayang kalau ditinggal kuliahnya. Tapi saya sendiri berusaha untuk meyakinkan orang tua saya kalau ini jalan yang saya pilih, saya mau melanjutkan perjuangan saya di umur terakhir saya, di kesempatan terakhir saya untuk mendaftar eh, Akademi Angkatan Laut, Taruna Akademi Angkatan Laut. Kemudian selesai sampai di pusat, akhirnya saya nyatakan lolos pada tahun itu. Di umur terakhir saya, di sisa perjuangan saya kala itu, akhirnya saya berhasil lolos. Dan membuktikan kalau eh, orang tua saya, kalau apa yang mereka sebelumnya ragukan itu bisa saya buktikan. Jadi seperti itu. Lalu mungkin bisa dilanjut sama Tutar Martin Yusuf. Untuk motivasi dan tips menghadapi seleksi.
Untuk pentingnya motivasi dan tekad yang kuat, tips spesifik untuk setiap tahap seleksi dan cara mengatasi rasa cemas dan tetap fokus. Untuk tetap menjaga motivasi, yang pertama yaitu orang tua. Jadi kita harus tetap semangat, tetap punya tekad untuk membanggakan kedua orang tua. Karena bagaimanapun mereka yang sudah membesarkan kita, setidaknya kita bisa membanggakan mereka. Kemudian untuk motivasi yang kedua yaitu datang pada diri kita sendiri. Yaitu kalau kamu sedang berjuang, sedang apa, kamu ngerasa mau menyerah, mau udah berhenti aja ini. Ingat lagi kenapa kamu memulai, kenapa kamu melakukan perjuangan itu, dan jangan disia-siakan perjuangan-perjuangan kita yang lalu. Kita teruskan perjuangan sampai kita mendapat hasil yang atau target yang kita impikan. Cara mengatasi rasa cemas dan tetap fokus, yaitu kita tidak usah merasa kecil hati, tidak usah minder, tidak usah apa dengan kondisi keadaan kita, dan kita banding-bandingkan dengan yang lain. Tidak usah, kita bawa diri kita sendiri, kita berjuang sendiri untuk hasil-hasil yang kita terima, kita dapat untuk kita sendiri. Mungkin ada tambahan dari sama tukar supplier tadi. Oke, untuk em, pentingnya motivasi dan tekad yang kuat, lalu tips spesifik untuk setiap tahap seleksi dan cara mengatasi rasa cemas dan tetap fokus. Jadi saya dulu juga punya moto. eh, jadi motonya itu just focus on 24 hours in front of you and do what you can to get closer to when you want to be. Jadi kamu hanya perlu fokus pada hari itu, pada 24 jam di depanmu itu. Kamu lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Bagi kamu sanggup untuk latihan, kamu sanggup, masih sanggup untuk latihan, kamu masih sanggup untuk belajar sampai larut malam, apapun itu latihan soal, kamu lakukan. Karena kesempatan sekecil apapun itu jangan sampai kamu lewatkan. Karena dari kesempatan-kesempatan kecil tersebut, ketika kamu ambil, itu bisa meningkatkan kualitas diri kamu. Sehingga kamu hanya perlu fokus pada hari itu. Untuk kemungkinan-kemungkinan lain di hari berikutnya itu bisa kamu ketahui di esok hari. Sehingga kamu hanya perlu fokus pada hari di mana kamu terbangun dari tidurmu. Lalu untuk motivasi lain itu seperti yang pertama sudah tentu orang tua ya. Orang tua, eh, kalau kamu yang misalnya punya pacar atau apapun itu selain orang tua bisa kamu jadikan motivasi. Intinya kamu proyeksikan dirimu sendiri, kamu yang tahu kehidupanmu, apa yang bisa membuatmu berkembang, jadikan motivasi. Ketika kamu bingung, kamu tidak punya motivasi, oh, saya nggak punya orang yang buat dibanggakan nih, saya nggak punya pacar, oh teman-teman saya hidupnya sudah mulai masing-masing. Kamu jangan berdiri di situ karena masih ada orang tuamu yang nggak akan pernah pergi ninggalin kamu, yang akan selalu support kamu kapanpun dan dimanapun. Jadi yang paling utama itu adalah orang tua tentunya. Lalu untuk ketika kamu orang yang mudah merasa cemas, merasa stres, kamu coba eh, cari kegiatan positif tentunya. Jangan kamu ketika kamu stres, kamu cemas, wah kira-kira besok saya mampu nggak ya? Wah kira-kira saya mampu nggak ya? Jangan hanya berhenti atau stuck di situ. Jangan hanya kamu habiskan waktumu untuk stres. Jangan, kamu cari kegiatanmu yang positif. Misalnya seperti eh, mencari relasi baru di media sosial, teman baru untuk mencari gambaran lain tentang pendaftaran Taruna kah atau apapun yang jadi keinginanmu, itu kamu gali terus. Kamu cari hal-hal lain yang positif yang sekiranya bisa membuat dirimu berkembang dan maju.
Jadi jangan cuma mengatasi stres dengan hal-hal negatif seperti kamu pergi keluar lah, motoran, ngebut-ngebutan, balapan liar, rokok, mabuk-mabukan, jangan, oke? Jadi kamu perlu proyeksikan dirimu sendiri. Kamu yang tahu dirimu sendiri, sehingga kamu sendiri yang bisa mengatur atau membuat dirimu berkembang untuk mencapai apa yang kamu cita-citakan. Oke, sudah cukup, Mungkin Mas Rizky dan Mas Yusuf. ya, Iya, Kak. udah Mas. Oke, silakan di answer screen, Mas Yusuf, kita beralih ke sesi dialog interaktifnya. Jadi silakan kepada adik-adik ya, raise hand akan saya tunjuk, wajib menyalakan kameranya ya, memperkenalkan diri, nama, kemudian asal dari mana, pertanyaannya ditujukan kepada siapa, boleh keduanya, singkat, padat, dan jelas. Oke, dimengerti? Silakan langsung raise hand. Oke, untuk penanya yang pertama kita panggil Muhammad Arif. Silakan untuk menyalakan kameranya dan mic-nya. Tes, halo. Silakan Arif langsung bertanya kepada ini, sebelum itu perkenalan dulu ya. Oke, 8 penanya nih, ayo tambah lagi nggak apa-apa. Sampai nanti malam nggak apa-apa. Oh, sepertinya ada kendala jaringan nih Arif ya. Mungkin saya mau terlebih dahulu Halo, kita Kak. next. Gimana Arif? Terputus-putus nih. Selamat sore. Izin Arif, Halo, Kak. suaranya Apakah terputus-putus. suara saya? Halo, Kak. Oke, mungkin kita ganti dulu ya karena sepertinya lagi kendala nih si Arifnya. Nanti kita inikan karena ya. Bagaimana Arif? Karena mungkin next lagi nih saya panggil, silakan cari internet yang stabil. Kedengaran, Kak? Halo? Halo, Kak. Ya, 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 izin memperkenalkan diri, Kak. Kedengaran nggak suara saya, Kak? dengaran. beneran. Izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Arif Fadli, asal Sumatera Utara. Izin bertanya kepada Kak Rizky dan Kak Yusuf. Kami, Kak, dari Catar 2024 ini besok di tanggal 27 sampai tanggal 28 kan akan mengadakan ujian Garjas, ujian Yasmani. Saya izin bertanya, Kak. Tadi kata Kak Yusuf, beliau mendapatkan 3.800 meter. Itu artinya 9 putaran lebih ya, Kak. Boleh dikasih informasinya, Kak, bagaimana cara manajemen waktu dan tenaga yang kita salurkan pada tes tersebut, Kak, pada tes lari 12 menit tersebut. Terima kasih. Bisa juga untuk Kak Rizky untuk menambahkan. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih atas ini pertanyaannya. Sebelumnya dikoreksi lagi untuk tadi 2.800, bukan 3.800. Saya Jadi juga kaget 3.800. Waduh, ini gimana? 2.800. Jadi itu agar apa, nilai kamu itu di atas, itu minimal kamu 2.800. Jangan kamu berpatokan pada passing grade 2.400 tersebut. Jadi
kalau kamu pengen aman, kamu ya harus dapat nilai yang tinggi dari yang lainnya. Nah, nilai tinggi tersebut kalau bisa kamu dapat 3.000 lebih. Tapi kalau dari saya nilai aman itu 2.800. Itu yang tadi saya maksud. Kemudian untuk yang lainnya baterai B dapat nilai 100 semua. Sama untuk renang memenuhi syarat. Jadi untuk 25 meter dapat dilaksanakan dengan baik dengan gerakan tangan dan kaki yang benar. Ada tambahan dari Oke, sebentar. oke, kalau untuk dari saya sendiri ya waktu saat tes itu saya lari itu 12 menit. Itu dapatnya hanya 2.680 kalau nggak salah. 6.000 eh 2.680 atau 690 pokoknya. Jadi eh, waktu itu memang apa ya? eh, Berbeda atmosfernya saat kita mencoba eh, tes sendiri mandiri sama saat di lapangannya agak sedikit berbeda. Pressure-nya lebih besar. Mungkin tantangannya itu di situ. Jadi eh, nggak cuma sekedar latihan eh, interval atau segala macam. Jadi nanti kamu juga harus bisa apa ya mengontrol diri sendiri saat dari pernapasanmu, rasa gugupmu, cemasmu itu juga perlu dikontrol ternyata saat tes. Dan itu yang waktu itu memang saya belum bisa antisipasi. Sehingga akhirnya saya dapat lari 12 menit itu 2.680. Lalu untuk baterai mes sendiri, alhamdulillah nilai 100 semua. Lalu untuk renang, alhamdulillah saya juga lancar, bisa sampai sampai ke ujung hingga eh, tidak tidak terlalu banyak kendala saat melaksanakan tes samata di pusat saat itu. Cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Cakep nih. Halo, Oke, izin Kak. Terakhir Kak. satu orang satu pertanyaan, jadi biar rata. Oke, Arif, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita next ke penanya selanjutnya. Jadi satu orang satu penanya, karena ini ada 9 orang. Oke, next kita ke Bintang, silakan. Selamat sore Kak Dika, Kak Rizky, Kak Yusuf. Oh, sore. Sore. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Bintang Aditya, asal dari Bekasi Utara. Izin bertanya Kak, saat sebelum Kak Rizky sama Kak Yusuf menjadi taruna, saat menghadapi tes PMK wawancara, apa aja yang Kakak persiapkan dan metode pembelajaran apa yang Kakak terapkan untuk menghadapi tes wawancara tersebut? Terima kasih Kak. Mungkin dari Yusuf dulu. Untuk tes wawancara itu ada tes wawancara psikologi, juga ada tes wawancara mental ideologi. Jadi itu intinya sama. Kita mempersiapkan diri pertama itu dari pakaian kita. Jadi kita harus berpakaian yang rapi, kemudian kita datang itu harus first impression ke yang pewawancara itu harus baik. Jadi kalau kita kan tes militer kan, tes TNI, kita harus ya sikapnya yang tap-tap, yang suaranya yang tidak teriak-teriak, tidak pelan juga, tapi jelas, tegas untuk suaranya. Jadi untuk berbagi pengalaman, untuk masuk, kita berhadapan dengan pewawancara, kita melaksanakan izin duduk lah istilahnya, izin duduk, kemudian dipersilakan dari pewawancara untuk duduk, baru kita
duduk. Setelah duduk, untuk tips dari saya, kamu lihat di bagian lehernya. Jangan kamu tatap matanya dari pewawancara tersebut. Nah, kemudian untuk kamu di situ tugas kamu hanya menjawab pertanyaan. Oke? Jadi semua pertanyaan dari pewawancara kamu jawab dengan tegas dan lancar lah. Suara tidak terlalu keras juga tidak terlalu pelan. Ada tambahan dari Kak Rizky? Oke, mungkin tambahan dari saya, sebenarnya secara keseluruhan hampir sama. Hanya mungkin kalau saya waktu itu, eh, ini ya saya kasih, kalau masalah persiapannya mungkin saya baca-baca buku ya, baca-baca buku, entah buku online atau buku yang saya punya di rumah, buku pelajaran tentang kewarganegaraan, pemahaman tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, lalu pemahaman tentang PKI itu seperti apa sih sebenarnya. Lalu eh, saya itu hal itu saya pelajari, saya pahami karena sebenarnya yang ditanyakan itu hanya dasar-dasar saja kalau untuk wawasan kebangsaan. Kalian juga pasti sebenarnya sudah pelajari itu di sekolah. Untuk yang perlu kalian paling perhatikan saat tes wawancara itu, yaitu tadi seperti sikapmu, cara menjawabmu seperti apa, harus tegas, tidak istilahnya tidak muter-muter kemana-mana ya. Jadi pada intinya aja, misalnya apa yang ditanyakan tentang apa, kamu jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Singkat, padat, dan jelas. Jadi nggak perlu kayak ngasih alasan-alasan tambahan segala macam muter-muter yang bikin eh, yang wawancarain itu jadi rasa bosan atau jenuh ya. Atau pokoknya intinya jawab aja sesuai dengan apa yang ditanyakan. Singkat, tegas. Lalu ada sedikit tips nih. Jadi saat tes wawancara nanti misalnya, kita nggak tahu kan saat di tes wawancara ini, kalau pengalaman saya itu dipanggil secara acak, nggak sesuai dengan nomor peserta kita saat ujian tersebut. Jadi nanti saya waktu itu dipanggil secara acak. Jadi ketika teman-teman saya sudah masuk semua, sudah ada yang keluar dari ruang wawancara tersebut, saya pasti akan tanyakan, kira-kira apa aja sih yang ditanyakan, lalu ditanyakannya oleh siapa aja misalnya, di kursi nomor berapa. Itu tips kecilnya ya. Jadi untuk mengatasi kecemasanmu juga, sehingga kamu jadi bisa lebih antisipasi diri, jadi lebih siap gitu. Jadi kamu tanyakan, kira-kira apa aja sih yang tanyain, materinya tentang apa aja, gitu. Mungkin cukup dari saya. Terjawab Siap, ya. Kak. Siap. Terima kasih, Kak, untuk Kak Rizky sama Kak Yusuf. Terima kasih. Terima kasih. Oke, next selanjutnya kita ke Medio. Silakan. Siap, izin Kak memperkenalkan diri. Nama saya Medio Agustian Fadilah dari Palembang. Izin untuk bertanya tentang gimana tips and trick biar cepat dalam eh, lari gitu. Misal dari 6 putaran biar cepet sampai tujuannya itu 12 menit itu waktu tes itu gimana? Siap, terima kasih. Oke, mungkin kalau soal ini bisa dijawab dulu sama Yusuf ya, karena Yusuf ini merupakan eh, salah satu yang ikut. Jadi kalau misalnya kayak di sekolah itu kayak ekskul, Yusuf ini ikut apa namanya, Janus. Nah, kalau di akademi namanya Janus, ikut Janus Atletik. Jadi Yusuf ini salah satu pelari, pelari kebanggaannya Akademi Angkatan Laut nih. Gimana Sub? Kasih tipsnya supaya bisa menambah lari. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Medio, untuk langkah yang seperti saya jelaskan tadi, untuk awal kita harus mempunyai dasar. Dasar kita itu ketahanan kita berlari. Itu kita latihan dengan waktu lari. Pertama, misalkan pertama kita lari ketahanan 30 menit. Untuk
pace atau kecepatan kita pelan dulu. 30 menit itu pelan. Baru program berikutnya kita tambah lagi 15 menit, 45 menit. Kemudian selanjutnya kita tambah lagi 1 jam sampai kita bisa sampai 2 jam. 2 jam lari ketahanan. Itu untuk meningkatkan ketahanan, untuk meningkatkan jantung dengan paru-paru kita. Nah, setelah kita udah capai target ketahanan kita tadi, kita bisa menambah, mulai kita tambah dengan kecepatan. Kecepatan kita bisa lari dengan lari interval. Interval itu misalkan kita satu lapangan stadion itu kita di sisi ulangi, kita bagi dua, kita lari, setelah lari baru kita jalan, kemudian lari lagi, jalan lagi. Itu untuk menambah kecepatan. Kemudian untuk target 12 menit itu kita ada namanya kayak waktu. Kita harus dapat dari satu putaran tersebut kita dapat berapa menit. Itu kita nanti bisa ngukur sendiri. Jadi kita punya patokan waktu. Untuk waktu tes sendiri kan kita di bagian samping lapangan itu ada waktu. Nah, kita berpatokan pada waktu itu. Waktu yang di situ. Kita berpatokan waktu, kita satu putaran target. Kita satu putaran itu kan 400. Kita kalau satu putaran itu 2 menit, kita cuma dapat 2.400. Berarti kalau kita mau meningkatin lagi, kita harus kurangi waktu dari satu putaran tersebut. Jadi satu putaran kita biasa 2 menit cuma dapat 2.400, kita tingkatin tambah kecepatan. 1 menit 8, 1 menit 80. Kemudian kita latihan berikutnya kita tambah lagi 1,5 menit. Terus seperti itu. Jadi lama-lama jangan kita langsung lari cepat, nggak bisa. Kita butuh namanya latihan bertahap, bertingkat, berlanjut. Jadi kita nambahnya itu pelan-pelan. Nggak bisa kita langsung bisa lari banyak, itu nggak bisa. Apalagi lari samapta. Oke. Kemudian kecepatan juga bisa ditingkatin dengan latihan sprint. Kemudian ada tambahan dari Kak Rizky. Mungkin kalau tambah dari saya sebenarnya nggak terlalu suka lari. Cuma kalau hanya untuk apa istilahnya mengisi waktu luang ya, saya suka berolahraga, suka suka banget malah. Saya suka mencoba hal-hal baru dalam olahraga. Jadi kalau untuk lari sendiri sebenarnya lari saya juga nggak apa ya, nggak nggak bagus-bagus juga. Jadi untuk menambah lari, kalau saya pribadi itu saya di waktu mau dap kalau mau apa setelah daftar ya, saat di sini pun kita kan juga masih ada tes-tes sama aptas seperti itu kan. Jadi nggak hanya berhenti saat kita daftar. Jadi saat kita udah di Taruna pun kita juga masih ada tes samapta. Tiap kenaikan tingkat itu ada atau kenaikan pangkat itu ada samapta terus. Jadi saya maksimalkan waktu jika di akademi, jika ada waktu kosong, entah sore atau malam misalnya, kalau saya sempat lari, saya pasti akan sempatkan untuk lari. Dalam arti untuk Menjaga. eh, ya menjaga stamina tubuh, kesehatan tubuh, performa juga segala macam, sehingga nanti saat pelaksanaan samapta pun tidak tidak akan kaget gitu. Jadi ada kemajuan. Jadi nggak semata-mata larimu hanya situ-situ aja. Jadi saya pokoknya saya rutinkan untuk lari, olahraga segala macam. Ya mungkin hanya itu yang saya lakukan kalau untuk meningkatkan lari. Yang penting rutin lari untuk berolahraga. Terjawab ya. Untuk tambahan dari saya, dari program latihan bisa ditambah buat memakai beban. Memakai beban itu nggak usah langsung banyak.
Kan kalau di toko-toko di workshop itu ada yang buat lari itu menambah beban itu bisa diawali pakai 5 kilo. Itu saya ngerasain sendiri kalau pakai beban itu lebih cepat kita nambah kemampuan lari kita. Tapi ya memang nanti bakal sakit di badan. Ya, siap. Terima kasih atas informasinya, Kak. Oke, baik. Selanjutnya kita ke Rizky Taruna Suherman. Tes tes, halo halo, halo Bang. Halo. Halo. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Tarnavayana, berasal saya dari Bogor. Ini pertanyaan untuk Bang Rizky, ya izin untuk Bang Rizky. Pertanyaan untuk Bang Rizky, kan waktu itu Abang kuliah di Bogor nih. Pas cuti, Abang tes Taruna AIL itu di mana Bang kira-kira? Soalnya di Bogor setahu saya kan nggak ada ya. Terima kasih. Ya, oke. Saya jawab ya. Jadi saya waktu itu kuliah di Bogor di salah satu universitas swasta. Saya mendaftar karena AL itu di Jakarta. Karena yang paling dekat dari wilayah Bogor sendiri itu menurut saya di Jakarta. Karena masih dalam lingkup Jabodetabek. Saya daftar di Lantamal 3 Jakarta. Seperti itu. Jadi saya harus eh, ya bolak-balik ke rumah, ke sana. Kadang kalau memang waktu itu pulangnya malam pun saya tidur di masjidnya sana di Lantama atau nginep di rumah salah satu teman-teman catar yang ada di sana. Gitu. Terjawab? Siap. Terima kasih. Dah cukup. Oke. Saya kira tanya apa lagi tuh ya? Tanya tempatnya gitu. Oke, baik. Terima kasih Rizky. Next kita ke Siap. Asya. Silakan, Asya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Alim Nasir dari Kebumen, Jawa Tengah. Ya, sebelumnya saya izin bertanya kepada Kak Yusuf dan Kak Rizky. Di sini saya ingin mencari tahu tips bagaimana cara manajemen atau jadwal belajar Kak Rizky dan Kak Yusuf selama menjadi catar. Ini kan karena saya juga masih duduk di bangku SMA, masih kelas 11, jadi saya ingin persiapan dari sekarang dan bisa memanajemen waktu karena kan juga kita harus bisa menyeimbangkan dengan waktu sekolah kita dan kemungkinan kita itu juga harus persiapan untuk mungkin istilahnya UTBK dan itu kan tentunya kita harus mencari tahu waktunya bagaimana untuk bisa menyeimbangkan antara sekolah dan juga dengan untuk persiapan di seleksi catar besok tahun 2020 nanti. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Mohon jawabannya. Terima kasih. Oke, Sup. Mau jawab duluan atau gimana? Oke, dari saya dulu ya. Jadi kalau dulu saya menyempatkan untuk latihan persiapan untuk tes catar sendiri itu saya lebih sering di malam hari. Jadi saya juga bimbel, ikut bimbel seperti untuk masuk tes kedinasan gitu lah. Kayak orang-orang zaman sekarang pasti sudah banyak yang ikut-ikut bimbel kan. Kalau dulu nih mungkin masih terbatas waktu di zaman saya itu di 2017-2018 masih terbatas, nggak banyak orang yang buka tempat bimbel untuk masuk kedinasan. Jadi kebetulan waktu itu ada, jadi saya ngambil waktunya itu saat malam. Ketika saya udah pulang sekolah itu dulu oh sorry sorry. Pulang kuliah sore ini pasti saya selalu ada jadwal latihan eh, Samapta atau BNC kan. Jadi setelah itu malamnya, malamnya saya sempatkan untuk latihan seperti akademik, mengerjakan soal-soal tes psikologi, hitung koran dan semacamnya.
itu saya sempatkan di malam hari. Itu selain malam hari, itu di hari kerja ya. Selain malam hari, hari Sabtu atau Minggu biasanya pagi itu saya juga sempatkan untuk latihan soal-soal yang sudah saya pelajari di hari-hari sebelumnya. Jadi untuk Sabtu dan Minggu sendiri pun eh, itu saya sempatkan untuk mengulang kembali pelajaran yang telah saya pelajari di hari-hari sebelumnya. Tapi kamu jangan mikir, eh, wah Kak Rizky tiap hari, tiap malam belajar terus nih, kapan waktu istirahatnya sih? Pasti ada waktu istirahatnya. Jadi eh, harus benar-benar pintar membagi waktu ya. Kalau untuk di hari libur sendiri pun saya juga eh, itu nggak selalu pagi itu saya belajar atau mengulang pelajaran-pelajaran yang telah saya pelajari. Kadang juga eh, saya eh, apa mencoba ngambil nilai sendiri dari latihan fisik. Eh, jadi nggak melulu Sabtu Minggu ini kamu pakai buat pokoknya jangan takut hari liburmu itu kepakai untuk wah saya nggak bisa istirahat nih, saya nggak bisa main sama teman-teman saya. Pasti ada waktu yang bisa kamu luangkan. Intinya untuk di hari kerja ya saya sendiri itu malam. Saya pasti malam saya sempatkan untuk ke rumah pelatih saya sendiri, bimbel saya sendiri untuk belajar pelajaran-pelajaran yang telah diberikan atau materi-materi yang dipunya oleh pelatih saya. Itu. Pokoknya untuk Sabtu Minggu fleksibel aja. Fleksibel kalau kamu emang ada waktu, kamu bisa ngulang sendiri di rumah pelajaran yang telah kamu pelajari. Atau kamu pakai buat binsik, silahkan. Intinya jangan takut kamu nggak punya waktu untuk terus belajar atau meningkatkan potensi diri. Jawab ya. Mungkin dari Yusuf mau menambahkan? Untuk tambahan, kurang lebihnya sama dengan apa Kak Rizky. Untuk waktu SMA biasanya sepulang sekolah kan untuk SMA 1 Kebumen kan deket sama alun-alun. Jadi waktu pulang sekolah pasti nggak pasti sih sering laksanain lari bareng sama teman-temannya yang ini juga yang catar juga yang mau daftar juga. Jadi ada temennya. Terus untuk sepulang sekolah malam itu dimanfaat buat belajar-belajar kayak psikotes, terus akademik, pokoknya yang buat buat inilah buat tes. Terus untuk baterai B kan kayak push up, sit up itu dilaksanain di waktu-waktu ibadah, habis ibadah. Terus untuk hari Sabtu Minggu itu hari libur juga fleksibel. Jadi biasanya biasanya hari Minggu itu kadang ngajak teman-temannya renang bareng, latihan renang atau enggak ke tempat gym. Ke tempat gym tuh latihannya cuma latihan penguatan buat yang mendukung kayak latihan buat otot lengan, buat pull up, pokoknya yang mendukung buat inilah buat dari tes samapta tersebut. Oke, sekian. Terima kasih Kak. Oke, baik. Selanjutnya ini kan tadi cowok semua nih, Mas. Ini saya cari yang cewek di mana, gitu kan. Mau cari-cari nih yang cewek, mana, dapet, gitu kan. Coba ini SR dari Sumut, coba. Silakan, SR dari Sumut. Silakan menyalakan kameranya dan bertanya. SR Sumut, silakan dinyalakan mic-nya. Ya, Bang. Perkenalkan, halo Bang. Ya, halo. eh, Salam kenal ya Bang. Rani, mahasiswa perawatan semester 4.
dulu sempat daftar Bintara tapi gagal. Nah, yang Rani mau tanya tuh tentang kaki bebek gitu Bang. Kalau misalnya ada kan orang yang kaki bebek nih, terus itu otomatis gagal atau gimana? Oke, oke. Saya jawab dulu ya. Jujur saya sebenarnya eh, juga kaki bebek. Kaki bebek ini yang rata gitu kan maksudnya. Iya, iya. Nah, itu nggak, kamu maksud aku langsung gagal, oke? Itu ada cara buat ngakalinnya. Gimana Bang? Intinya pokoknya bagian bagian depan sini sama ini nih itu kamu coba tekan ke bawah, tapi bagian tengah ini kamu coba angkat sedikit. Jadi agak apa ya? Bingung saya contohnya. Jadi kayak agak gini, tapi agak miring ke samping kanan ini loh. Jadi biar ininya itu kelihatan keangkat. Ngerti nggak bagian sininya? Kan pasti yang dilihat kan bagian sini ya, lengkungannya ya. Iya Bang. Nah, kalau saya caranya kayak gitu. Memang untuk menunggu giliran di ceknya itu eh, cukup capek, cukup pegel nahannya. Cuma ya itu dia, Ada trik. ada usahanya, harus ada usaha. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Oke? Kalau itu saya pribadi caranya kayak gitu. Eh, Mungkin dari Yusuf ada tambahan kaki kakimu kaki Sama bebek atau sama. apa? Enggak, Hah? Sama. sama. ada pertanyaan lagi Bang. Tapi buat Bang Yusuf nih. Oke, cek Rani Ya, suaranya agak dikerasin dulu Rani. Gimana? Bentar ya, Bang. Eh, Rani mau nanya sama Bang Yusuf. Oke, ya. Bang Yusuf siap-siap ya, Bang Yusuf. Eh, eh, Bang Yusuf jomblo atau apa? Atau udah ada pacarnya? Udah belum Ki? Gimana ya, Sup? Belum. Masa Oh, ada. Ada masih dijaga sama orang tuanya? sama orang tua. Oke. Masih nyari. Oh, masih nyari. Oh, masih. Oh. Bisa dong. Bang Yusuf, Abang tahu perbedaan Abang sama bensin nggak? Nggak tahu apa tuh. Kalau bensin kan makin lama makin habis. Terus kalau Abang tuh makin lama makin manis. Keren, 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 keren. Itu mau balas nggak? Itu mau balas. Itu mau balas nggak? Ada lagi nih Bang, Apa? ada lagi. Apa? Eh, Bang Yusuf, Yang cewek jika kayaknya wajib kasih balas nih. Iya. Lanjut, lanjut, Bang lanjut. Yusuf, jika menunggumu adalah takdir Tuhan, Rani akan menunggu sampai waktunya datang. Anjay. Anjay. Masih Yusuf. punya. Bang Yusuf tahu nggak? Bang Yusuf, Iya. Tuh dipanggil itu, apa? ya Allah. Iya, Bang Ya, Yusuf, kenapa? Bang Yusuf tahu nggak perbedaan Abang sama rumus fisika? Nggak tahu apa tuh. Kalau rumus fisika tuh susah dihafalin. Kalau Abang susah dilupain. Nyengir nggak tuh? Boleh. Buat Bang Aji boleh. Oke, pelan-pelan, Ya, Boleh. pelan-pelan lah. Bang Rizky tapi Boleh, dua-duanya boleh. langsung ini. Iya, Langsung. biar dua, dapat dua. Oh. Eh,
Bang Adi ada pacar nggak? Nanti marah pacarnya. Ah, belum. Nggak ada. Mau nyariin, mau nyariin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Buat Kenapa, Bang kenapa? Adi, uh, Rani mau tanya, Nah, setelah hari Kamis itu hari apa? hari apa? Setelah hari Kamis itu hari apa, Bang? Hari Jumat. Abang tahu nggak kepanjangan Jumat? Nggak tahu. Apa tuh? Jumat jujur, cuman kamu yang aku ingat. Waduh. Oh, gila, gila. Banyak juga ya, Mbak, bahannya. Tuh nih, Kayaknya yang cewek ini Eh, kalau setiap nanya wajib ada pantun ya. ada Bang pastinya. Wajib ada pantun ini. Bang Adi tahu nggak arti kata kalau sudah ada lampu jangan cari lilin. Nggak tahu tuh artinya apa. Artinya kalau sudah ada aku jangan cari yang lain. Duh. Aduh. Aduh. Kan tadi Minggu yang aku kita. bilang pantun. Bang Adi, Kenapa? tadi mau pantun nih Bang. Ya pantun lah. Boleh. Nah, tapi tapi nanti kalau misalnya abang bilang gini cukup gitu ya. Cakep Ah, ya. ya. Eh, Saya aja nggak ada. coba ya Bang. Apa? Hmm, Hari Kamis, hari Jumat. cakep. Cakep. Abang curang, belum mulai aja udah bilang cakep. Bang, Bang Adi, Hmm, abang tahu nggak perbedaannya barista sama Adi. Bang Adi, Astaga. Bang Adi, apa-apa? abang tahu nggak perbedaan abang sama barista? Nggak tahu. Apa tuh? Eh, kalau barista kan mengaduk kopi dan susu. Nah, kalau abang Hmm. mengaduk Oh, diacak-acak dong. dicek Cukup berat ya minggu ini. Udah running atau ada pertanyaan Berat. lagi? nggak ada lagi Bang. Nggak ada lagi? Yang cewek lainnya tuh mungkin mau nanya. Bentar Udah. Bang Di, bentar Oh. bentar. Kok kok Rani perhatiin muka Bang Adi sama Bang Yusuf ini ada yang aneh di kamera. Hah? Aneh gimana? Apa? Ada Gimana? yang aneh. Aneh gimana? Enggak sayang, biasa-biasa aja. Bahagia-bahagia tuh kayaknya. Coba Bang Adi sama Bang Yusuf kalau ke kiri dan ke kanan Pas Di kiri sini. kanan. tuh kan genting. Ya, Ada. Ada. ada aja loh. Cepet banget mikirnya ya bahannya. Bakat Oke. dia, Iya, bakat. Emang bakat kayaknya. Oke, udah ya. Udah cukup ya. Ini Mas Adi atau Mas Yusuf mau balas gak ini? Aduh, Mau balas gak? Yusuf Mas kayaknya Adi. handal ya. Mas Adi. Mau kasih balasan atau enggak? Oh, Mas Yusuf nggak mau. Mungkin Mas Rizky nih yang mau nih. Kayaknya ketawa gitu kan. Nggak ada, cukup. Nggak ada. Oke, baik. Ya, Terima kasih untuk Rani atas hiburannya sore hari ini ya. Kita ke sesi selanjutnya itu closing statement. Oke, silakan kepada
Mas Adi dan Mas Rizky untuk, oh bentar, kita sesi ini ya, closing statement. Pertama kita pilih Mas Rizky dulu untuk memberikan closing statementnya, baru nanti ada sesi pesan. Silakan untuk Mas Rizky. Closing statement. Oke, jadi yang mau saya sampaikan di sini eh, untuk kalian-kalian yang punya cita-cita, punya motivasi untuk membanggakan orang tua tentunya, jangan pernah putus asa. Lakukan, oh ini, jadi kembali seperti moto saya ada satu moto, yaitu untuk memprediksikan masa depanmu, kamu harus bisa menciptakannya dengan versi terbaikmu sendiri. Jadi, jangan pernah pesimis, jangan pernah memandang orang lain, jangan pernah eh, istilahnya kayak kalau zaman sekarang insecure ya. Tetap lakukan dari versi terbaikmu. Segala usaha yang kamu punya, segala kemampuan yang kamu punya, kamu keluarkan. Kamu harus bisa mati-matian untuk mengejar apa yang kamu cita-citakan. Karena kamu nanti bakal merasakan gimana dahsyatnya tangisan orang tua ketika bangga ngeliat kamu jadi orang yang lebih baik. Oke. Mungkin dari Yusuf, ada tambahan? Oke, baik. Next kita ke closing statement dari Mas Yusuf coba. Dari tadi ini senyum-senyum kenapa nih? Atau jangan-jangan kepincut sama gombalannya Rani atau gimana? Itu ada salah satu Nah, keluarga terima saya nih. kasih Dika. dari Kak Dika untuk seluruh rekan-rekan yang sedang berjuang, sedang mengejar cita-cita. Nggak usah berkecil hati, nggak usah apa kalau kalian mengalami kegagalan. Jadi kalian pikir gini, kalau kalian gagal, berarti usaha kalian masih kurang. Dan usaha orang lain itu lebih besar dari usaha kita. Jadi yang harus kita tingkatin itu usaha dengan kita. Terus kita nggak usah kecil hati kalau kita dari, mohon maaf, keluarga yang pas-pasan atau yang kurang atau yang apa, kita semua sama, semua punya kesempatan yang sama, semua punya peluang yang sama, tinggal usaha dengan doa kita. Pokoknya nggak usah ada minder, nggak usah ada kecil hati, semua itu sama, punya kesempatan, punya peluang yang sama. Aku boleh nambahin lagi nggak? Boleh. Tambahin. Nah, jadi intinya di saat kamu mas-masan, di luar sana itu ada orang yang mati-matian ngejar apa yang kamu kejar. Jadi jangan mau kesempatanmu diambil sama orang. Oke, yang itu aja. Itu tambahan. Oke, baik. Terima kasih atas closing statement dari Mas Rizky dan Mas Yusuf. Selanjutnya untuk perwakilan peserta ini sesi kesan pesan. Tapi kepada mungkin saya tunjuk Takuyasa untuk perwakilan laki-laki dan Zoom user untuk perwakilan perempuan. Oke, silakan. Perwakilan perempuan. Zoom user. Namanya Zoom user. Nggak mau pakai nama sendiri dia. Oke, Kenalan dulu, silakan Mas Adi. untuk Takuyasa dulu. Kesan dan pesan pada webinar malam sore hari ini dan pesan buat narasumber. Silakan. Siap, mohon izin menyampaikan pesan dan kesan saya untuk webinar hari ini. Sangat menginspirasi sekali, sangat memberikan banyak motivasi seputar tips dan juga bagaimana caranya biar untuk mendapatkan nilai sempurna dalam tes itu dengan maksimal dan tentunya bisa diikuti semua catar baik laki-laki atau perempuan.
Dan juga menurut saya webinar hari ini sangat penting sekali karena apalagi bagi kami catar yang sedang melaksanakan tes di tingkat Panda. Mohon izin, saya dari Koda 14 Hasanuddin. Pada saat ini tinggal melaksanakan 2 tes terakhir, yakni mental ideologi, kemudian kesehatan 2, lalu perankingan untuk tingkat Panda. Sangat membantu sekali, mohon izin, karena jujur banyak bimbel di luar sana yang menyediakan fasilitas tapi tidak konkret komplit, izin untuk jujur seperti itu, karena plus untuk komplit tiap bulan itu pasti ada sesi tanya jawab dengan taruna, sangat memberikan motivasi apalagi saat-saat kita down pada saat tes, dan juga memberikan banyak sekali arahan serta jalan keluar yang sangat bermanfaat bagi kami. Dan pesan saya untuk para catar komplit yang sekarang lagi berjuang, tetap semangat, tetap ingat orang tua, tetap berlatih, belajar, dan berdoli berkeras, optimis, lakukan yang terbaik pada saat tes. Semoga tahun ini rezeki kita untuk kuasai resimen taruna. Amin, Baik, amin, amin, amin. darat, laut, dan udara. Mohon izin. Amin. Amin, amin. Bersemangat. Oke, baik. Terima kasih Taku Yasa atas sampelnya, dan selanjutnya kita Zoom user siapa ini? Penasaran? Coba silakan memberikan kesan dan Suruh perkenalan diri dulu aja. Dulu. Oke, silakan. Perkenalan diri. Silakan Zoom user. User. Ini kenapa diam? Iya, izin diri, perkenalkan nama saya Gizana Kalista, asal dari Surabaya. Izin bertanya untuk Mas Kidi, Rizky Adi, Mas Rizky Adi, maksudnya bukan Mas Kidi. Izin bertanya untuk Mas Adi. Apa ya? Tanyanya tips ini loh, tips biar larinya bisa stabil itu gimana Mas Kidi? Mas Rizky Adi. Udah. Oke, emang Mas ini larinya nggak cepat ya kalau lari deh. Atau apa? Emang Mas Rizky ini larinya nggak cepat atau gimana? Bukan nggak cepet sih, tapi mager lari aja. Kok tahu tiba-tiba bilang mager lari, ya ada apa? Ini nggak wajib kan ya? Nggak wajib, tapi silakan. Berarti tadi apa tadi? Sulit banget. Kenapa? Namanya tadi siapa? Nama saya Gizana Kalista, asal dari Surabaya. Oke, semester berapa? Kalau dari wajahnya ini mahasiswa nih kayaknya nih. Bukan. Baru lulus kuliah. Baru lulus SMA. Lulus SMA. Ini kok salah semua, penyebutan salah. Jangan salting dong, Pak. Salting lihat Yusuf ya. Oke. Ya, silakan kira-kira kesan-kesan webinar pada sore hari ini dan pesan buat Mas Rizky dan Mas Yusuf apa kira-kira? Silakan. Pesannya webinarnya cukup membantu untuk saya pribadi karena yang jadi hostnya juga abang saya sendiri, Bang Kidi. Jadi ya saya juga tahu webinarnya dari Bang Kidi. Terima kasih abang hebat. Pantun dulu boleh nggak? Boleh. Bentar, mikir. Apa ya? Bisa pantun ternyata. Oh ini, pantunnya buat Bang Kidi. Saringan mantan mahal harganya. Iya, saringan santan mahal harganya. Buanglah mantan pada tempatnya. Oke. Oh, jadi adiknya. Jadi ini adiknya. Iya, saya ada adik-adikan.
Bukan, Ada ada apa tuh? arah. Ada adean ya. Jadi Ya. kalau di AL ini ada ini enggak apa namanya keluarga asuh gitu. Keluarga asuh itu dibawa sampai kita nanti kerja. Jadi orang tuanya Giza ini keluarga asuh saya. Oh, Kesiar ke situ karena ya. orang tuanya Liza ini saya gitu. Jadi Oke, kenal. oke baik. Ya udah, terima kasih untuk user dan terbiasa. Dan untuk ini Mas Rizky dan Mas Yusuf, silakan yang terakhir eh, pesan-kesan webinar pada sore hari ini dan pesan singkat buat adik-adik. Silakan. Eh, Pesan-kesannya semoga webinar atau program seperti ini bisa cukup luas ya, maksudnya eh, perlu diadakan terus-menerus, terutama di zaman seperti sekarang ini karena kebanyakan kita mengakses segala informasi dan pengetahuan itu melalui media sosial. Jadi untuk webinar yang dilaksanakan oleh Komplit 20 ini cukup membantu sehingga teman-teman kita, adik-adik kita di luar sana yang perlu motivasi, perlu pengetahuan dan pengalaman dari kakak-kakaknya yang sudah mendahului untuk menjadi taruna atau orang-orang sukses dapat menjadi contoh dan menjadi bekal untuk mereka supaya tetap semangat menjalani usahanya untuk mencapai cita-cita. Mungkin dari Oke, Yusuf ada tambahan. silakan singkat pada jelas Mas Yusuf. Tambahan dari saya untuk webinar ini baik untuk adik-adik sekalian untuk bertukar informasi, berpengalaman. Kemudian untuk saya sendiri senang bisa berbagi pengalaman kepada adik-adik sekalian agar tetap termotivasi, tetap semangat melaksanakan perjuangan untuk mencapai cita-cita. Tidak usah minder, tidak usah khawatir latar belakang apapun, semua kita sama, kita mempunyai peluang, mempunyai kesempatan yang sama. Untuk sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky dan Mas Yusuf. Suaranya, suaranya nggak kedengeran, Mas. Ada nggak? Mas, ini suaranya ada kan, Mas? Oh, udah. Udah mulai jelas ya. Mas. Oke, saya ulangi lagi. Terima kasih buat Mas Rizky dan Mas Yusuf. Terima kasih. Semuanya. Kita doakan semoga makin lancar, kita Indonesia dan 2024 dilantik oleh Bapak Presiden Jokowi ya. Mungkin bulan Juli ya Mas ya. Juli. Bulan Juli. Tanggal berapa Mas kira-kira? Amin. Ya. Pertengahan sekitar tanggal belasan. Kok nggak salah sih jawabannya? Tanggal 16. Oke, baik. Tanggal 16 ya Mas ya. Masih belum fix. Biasanya perubahan-perubahan pertengahan. Oke, baik. Semoga lancar dan semakin menginspirasi dan mau berbagi lagi ketika nanti mungkin dengan versi terbaiknya, dengan versi terbarunya saya panggil lagi. Untuk adik-adik yang tes tahun ini semoga lancar dan saya tunggu kabar terbaiknya lolos terpilih menjadi taruna seperti Angkatan Laut, Angkatan Darat dan mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih Mas Rizky dan Mas Yusuf. Kepada semua peserta, mari kita aplaus yang luar biasa, apresiasi
kepada Mas Rizky dan Mas Adi telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya kepada kita semuanya. Oke, cukup sekian. Mas Rizky, Mas Adi, foto yang terakhir untuk spotnya saya indikan coba. Ada 3 foto jenis. Yang pertama formal, yang kedua senyum tipis, yang ketiga senyum Pepsodent. Oke, yang pertama silakan kalau ada dari ciri-ciri mau silakan bebas ya. Dari satu, tegang dulu, tegang kayak foto KTP ini mas ya. 1, 2, 3, jangan senyum mas Yusuf, kebiasaan tuh. Oke, 1, 2, jangan senyum. Ini foto KTP dulu nih mas. Oke, 1, 2, Pegang, 3. 1, 2, 3. Oke, senyum tipis. Silakan senyum tipis tanpa ada gigi. Mas Yusufnya nih yang masih agak ini. Senyum senyum tipis. Yusuf, senyum. Oke, 1, 2, 3. Senyum Pepsodent silakan. Senyum Pepsodent ya, oke. Tunjukkan giginya. Oke, mantap. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Kita bertemu lagi di episode Akpol dan Akmil minggu depan. Oke, terima kasih mas. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang. Jale Siswa Jaya Mahe. Wah. Terima kasih Bang. Semangat latih Tardanusnya Bang. Terima kasih, Oke. semangat mas. Join Ditunggu join jadi the Navi to adik-adik. see the world. Amin. Saya masih SMP Join Bang. the Navi to see the world. Jadi senior kita di tahun Tunggu Bang. landing 73. Kalau IPS bisa nggak Bang? AL. Kenapa? Apa? Kalau AAL itu bisa nggak untuk jurusan IPS?